kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Karena jikalau kalian mengampuni kesalahan orang, Bapa-Mu yang di surga akan mengampuni kalian pula. Tetapi jikalau kalian tidak mengampuni orang, Bapa-Mu pun tidak akan mengampuni kesalahan-Mu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para suster, Tuhan Yesus mengajarkan kita pertama menyapa Allah dengan sebutan Bapa. Itu berarti kita menempatkan diri kita sebagai anak-anaknya. Suatu relasi yang begitu dekat antara kita dengan Allah, ibaratnya antara anak dengan orang tua, dengan Sang Bapa. Sang Bapa yang penuh dengan belas kasih, Sang Bapa yang hatinya tergerak oleh belas kasih, Sang Bapa yang penuh dengan kerahiman, Sang Bapa yang maha mengetahui keperluan kita, Sang Bapa yang selalu terarah hatinya kepada kita sekalian, Bapa yang terbuka tangannya untuk kita semua. Itulah dia gambaran Sang Bapa. Itu kalau mau refleksikan lebih banyak lagi dengan satu kata, yaitu Bapa, itu bisa banyak sekali berjam-jam kita bicara bagaimana sifat atau sikap Sang Bapa itu kepada manusia. Nggak cukup 1 jam 2 jam, tapi itulah dia Sang Bapa. Yang penting adalah mencintai, memperhatikan, menyertai, mendampingi kita semua. Karena dia itu sebagai Sang Bapa, maka kita diajak untuk semakin dekat dengan dia, semakin dekat. Dan dalam kedekatan itu ada kepasrahan. Kepasrahan itu terletak pada kalimat, jadilah kehendak-Mu. Ya memang dalam kehidupan ini ada kalanya kita bisa mematikan ego kita. Bahkan kita berani mematikan apa yang menjadi kehendak kita. Kalau kita mengikuti kehendak kita terus, capek. Kalau kita mengikuti keinginan, kemauan kita terus, capek. Karena ada kalanya apa yang kita inginkan itu tidak terwujud. Apa yang kita harapkan berbeda dengan kenyataannya. Tapi di situ kita bisa belajar bagaimana kita pasrah kepada kehendak Allah. Saya pikir orang beriman adalah orang yang menerima kehendak Allah apapun juga. Karena di balik kehendak Allah kita bisa melihat apa maksud Allah kepada kita sekalian, dan kita percaya kepada Dia. Jangan mengikuti keinginan diri sendiri terus. Bila itu tidak tercapai, kita akan kecewa. Doa Bapa kami juga kalau kita renungkan, kita refleksikan, atau kita seminarkan 2-3 jam pun gak akan cukup. Panjang sekali. Tapi saya akan menyebut beberapa poin yang penting yang bisa kita renungkan di sini. Bebaskanlah kami dari yang jahat. Dalam kehidupan ini begitu banyak tawaran-tawaran yang membuat kita terperosok, sehingga kita tidak bisa menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita ini. Tawaran-tawaran yang meninabobokan kita, tawaran-tawaran yang akhirnya membuat kita jatuh ke dalam dosa. Banyak tawaran-tawaran yang tidak sehat membuat kita jatuh ke dalam dosa, dan itu kerap kali kita alami terjadi dalam kehidupan kita. Kita berdoa mohon kekuatan untuk bisa bebas dari segala cobaan tersebut.
Mungkin Bapak Ibu tidak bisa lepas dari cobaan tersebut. Banyak yang tidak bisa. Kenapa? Mungkin karena mengandalkan kekuatan sendiri. Oh, saya hebat kok, saya bisa mengatasi cobaan seperti ini. Jangan sombong. Bersandarlah pada kekuatan Tuhan. Biar Tuhan membantu kita, menguatkan kita untuk bisa bebas dari segala godaan-godaan jahat. Sekali lagi, jangan sombong menggunakan kekuatan kita, tapi bersandarlah kepada kekuatan Allah. Biar Allah sendiri yang menopang kita untuk membebaskan kita dari segala yang jahat. Dan yang penting dalam doa Bapa kami adalah, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Camkan kalimat dari Tuhan Yesus ini tadi di bagian akhir bacaan Injil. Jikalau kalian tidak mengampuni orang, Bapakmu pun tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jikalau kalian mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kalian. Saya tidak usah banyak menerangkan, memberi komentar akan kalimat yang satu ini. Kalau kita mengampuni, Allah Bapa mengampuni kita. Tapi kalau kita tidak mau mengampuni, Allah Bapa pun tidak akan mengampuni kita. Nah, semoga doa Bapa kami ini sungguh menggerakkan kita untuk terbuka, semakin setia, semakin bergembira menjadi anak-anak yang disayangi, menyayangi Sang Bapa itu.